Shalom semua, jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat, yaitu membahas mengenai Marxisme. Namun sebelum itu, izinkan kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nadia, yang kedua ada Ivan, yang ketiga ada Redia, yang keempat ada Aurelia, yang kelima ada Yuni, dan yang keenam ada Ines. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, pada saat ini saya akan membacakan agenda presentasi kita pada saat ini. Yang pertama kita masuk dalam definisi Marxisme, yang kedua tokoh-tokoh Marxisme, yang ketiga sejarah, yang keempat pandangan teori Ecleton, yang kelima contoh kritik sastra Marxisme, yang keenam WKA, yang ketujuh referensi, dan yang terakhir sesi tanya jawab. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai definisi dari Marxisme. Jadi Marxisme ini tuh berasal dari dua kata, yaitu Marx dan Isme. Marx ini diambil dari nama tokoh Marxisme sendiri, yaitu Karl Marx. Dan Isme berarti paham atau penganut. Jadi Marxisme itu paham yang berpegang pada prinsip Marx. Marxisme adalah paham atau ideologi tentang kehidupan dengan kepercayaan bahwa sosioekonomi adalah penentunya. Teori ini memberi penekanan kepada kehidupan manusia yang sangat bergantung dan ditentukan oleh sistem ekonomi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Marxis melihat sejarah dan budaya serta kegiatan ekonomi masyarakat adalah sangat relevan untuk memahami sesuatu masyarakat. Marxisme lebih cenderung memahami perilaku masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan politik, ekonomi, budaya, dan sejarah. Marxisme itu tumbuh sebagai kumpulan pemikiran yang hidup dalam realiti politik sebenarnya. Tokoh penting yang mempelopori teori Marxisme ialah Karl Marx dan Friedrich Engels. Oleh karena teori Marxisme banyak memperbincangkan persoalan sosial dan masyarakat, ideologi dan struktur sosial, teori ini tuh dilihat sangat relevan bagi menjelaskan kemunculan fenomena sastra. Sebagai satu produk sosial, karya kesusastraan terikat secara langsung dengan sistem sosial, persekitaran masyarakat, dan pemikiran pengarang yang menghasilkan karya tersebut. Disinilah letaknya kesignifikansian teori Marxisme yang pada asalnya sebuah teori ekonomi bagi menjelaskan hubungan kesusastraan dengan elemen sosial. Oke, selanjutnya itu tokoh-tokoh dalam Marxisme. Tokoh-tokoh dalam Marxisme ini ada dua. Yang pertama itu George Lucas. Jadi George Lucas ini mengemukakan bahwa sastra sebagai cermin. George Lucas ini adalah seorang kritikus Marxis terkemuka yang berasal dari Hungaria dan menulis dalam bahasa Jerman. Lucas mempergunakan istilah cermin ini sebagai ciri khas dalam keseluruhan karyanya. Sebuah novel tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi lebih dari itu memberikan kepada kita sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih menarik, yang mungkin melampaui pemahaman umum. Jadi, sastra tidak hanya mencerminkan realitas sebagai semacam fotografi, melainkan lebih sebagai suatu bentuk khusus yang mencerminkan realitas. Dengan demikian, sastra dapat mencerminkan realitas secara jujur dan objektif, dan dapat juga mencerminkan kesan realitas subjektif. Lucas menegaskan pandangan tentang karya realisme yang sungguh-sungguh sebagai karya yang memberikan perasaan artistik yang bersumber dari imajinasi-imajinasi yang diberikannya, dan imajinasi-imajinasi itu memiliki totalitas. Oke, tokoh yang kedua itu Bertolt Brecht. Jadi Bertolt Brecht ini mengemukakan bahwa efek alienasi. Jadi Bertolt Brecht ini adalah seorang dramawan Jerman yang terbakar jiwanya ketika membaca buku Max Gitar tahun 1926. Drama-dramanya bersifat radikal, anarkistik, dan anti-bourgeois. Sebagai seorang yang anti terhadap paham-paham realisme sosialis, ia terkenal sebagai penentang aliran Aristoteles. Jadi Aristoteles ini menekankan universitas dan kesatuan aksi tragik dan identifikasi penonton terhadap pahlawan-pahlawan positif untuk menghasilkan katarsis atau pelepasan beban, yaitu perasaan.
Jadi menurut bait ini, dramawan hendaknya menghindari alur yang dihubungkan secara lancar dengan makna dan nilai-nilai universal yang pasti. Fakta ketidakadilan dan ketidakwajaran perlu dihadirkan untuk mengejutkan dan mengagetkan penonton. Penonton jangan hanya ditidurkan dengan ilusi-ilusi palsu. Dan para pelaku tidak harus menghilangkan personalitas dirinya untuk mendorong identifikasi penonton atas tokoh-tokoh pahlawannya. Jadi pemain itu bukan hanya berfungsi untuk menunjukkan atau mengungkapkan secara spontan individualitasnya. Selanjutnya adalah sejarah. Karl Marx telah menyediakan suatu basis bagi banyak penelitian dan teori sosialis melalui studi-studi yang dilakukannya. Marxisme bertujuan merevolusi konsep kerja melalui pembangunan masyarakat tanpa kelas, di mana alat-alat produksi dikuasai dan dikendalikan bersama. Kelas berjuasi atau kelas penguasa yang menguasai dan mengendalikan alat-alat produksi, dan kelas proletar atau kelas tertindas yang tidak menguasai dan tidak mengendalikan alat-alat produksi adalah dua kelas utama yang terlibat dalam hubungan yang bermusuhan. Marx meyakini bahwa semua sejarah merupakan sejarah perjuangan pertentangan kelas. Marx dan Friedrich Engels bekerja sama untuk memproduksi berbagai karya tentang kapitalisme, perjuangan kelas, dan gerakan-gerakan sosialis. Teori-teori dan ideologi-ideologi ini tuh bisa ditemukan dalam 3 karya utama, yaitu Manifesto Komunis, Pengantar Kontribusi Kritik Ekonomi Politik pada tahun 1859, dan Kapital pada tahun 1867. Penerbitan pertama Manifesto Komunis pada tahun 1848 menyatakan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, karena perjuangan kelas adalah mesin sejarah. Oleh karena itu, demi memahami alur sejarah, bentuk-bentuk perjuangan kelas yang terkandung dalam hubungan-hubungan kelas tersebut harus dipahami. Hal ini tuh melibatkan pembangunan kesadaran kelas dan pendekatan terhadap gerakan-gerakan revolusioner yang menentang kelas-kelas penguasa. Menurut sejarahnya, walaupun Marx dan Engels ini tuh mulai menuangkan gagasannya tentang konsep teori sosialisme secara mendetail pada pertengahan abad 19, teori sastra Marxisme baru tersistematisasi pada tahun 1920-an, tepatnya setelah Revolusi Oktober Rusia tahun 1917. Sebagai konsekuensinya, nilai ideal sastra di Rusia dan Eropa pun menganggap realisme sosialisme sebagai tingkat yang paling unggul. Ideologi ini kemudian juga pernah diterapkan di Indonesia oleh kelompok lembaga kebudayaan rakyat, atau lebih populer itu disebut dengan sebutan Lekra. Pada masa-masa 60-an sebelum meletusnya gerakan 30 September 1965. Pada masa itu muncul sebuah jargon di mana kalangan seniman dan penulis yang menyatakan bahwa sastra adalah panglima, dan penindasan terhadap kelompok yang berseberangan dengan ideologi Lekra ini tuh terhadap kelompok manifestasi dan kebudayaan juga sempat terjadi pada masa itu. Kita masuk dalam pandangan teori Eccleston. Jadi teori Eccleston ini merupakan seorang kritikus sastra Inggris dan pakar teori kebudayaan, sehingga dia mendefinisikan kritik Marxis itu sebagai berikut. Kritik sastra Marxis ini bukan semata-mata sosiologi sastra yang mengkaji bagaimana novel-novel dipublikasikan dan apakah novel-novel tersebut menyebut kelas pekerja. Tujuan kritik sastra Marxis ini menjelaskan bahwa karya sastra secara utuh dan harus dipahami bahwa karya sastra itu sebagai produk dari sejarah tertentu. Adapun kekhasan kritik sastra Marxis bukan terletak pada pendekatan historis terhadap kesastraan, melainkan lebih kepada pemahaman revolusioner terhadap sejarah. Diungkapkan lebih lanjut bahwa dalam kritik sastra Marxis ini bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tetapi kehidupanlah yang menentukan kesadaran. Salah satu contoh kritik sastra yang dapat kita beri contoh adalah novel Berkisar Merah karya Ahmad Tohari, di mana novel ini menyajikan keadaan masyarakat Karoksoga yang merupakan penyadap kelapa, yang pendapatannya sangat bergantung pada harga kelapa, tapi seringkali dipermainkan oleh para tengkulak. Tentu dari masalah ini
keuntungan yang dinikmati yang paling mendapatkan keuntungan terbesar adalah tengkulak. Sedangkan masyarakat penyadap kelapa tidak memiliki keuntungan apapun karena harga jual yang mereka terima sangatlah rendah. Harga jual dari kelapa tentu membuat mereka tertindas karena dari harga jual kelapa itu tidak memiliki nilai ekonomis. Harga jual, kita perlu tahu pada novel ini harga jual ditentukan oleh tengkulak, di mana pedagang besar yang menciptakan mekanisme pasar dan menciptakan kesenjangan yang sangat tajam, dan akibat dari kesenjangan ini memunculkan satu tokoh yang berjuang atas kehidupan kaum-kaum tertindas, kaum masyarakat penyadap kelapa, untuk menyediakan kelas, dan tokoh ini bernama Kanjat. Di sini pengarang menunjukkan adanya penindasan kaum hegemoni, yaitu kaum penguasa, terhadap kaum tertindas demi keuntungan sendiri. Pengarang di sini sangat mampu menggiring pembaca untuk turut berempati pada kaum tertindas proletar. Tokoh Kanjat dikatakan sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan dan menyediakan kelas-kelas masyarakat. Kritik Marxis dapat disimpulkan dalam novel Berkisar Merah. Terdapat pertentangan kelas antara rakyat penyadap kelapa yang hidupnya sangat bergantung dengan harga gula, tetapi diberikan terlalu rendah harga yang mereka terima, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan mereka. Dan hegemoni yang dimaksudkan adalah tengkulak, pedagang besar dan industri makanan sangat diuntungkan karena mereka yang menciptakan mekanisme pasar yang tentunya mengakibatkan banyak masyarakat yang sengsara akibat penindasan yang mereka lakukan. Di sini sangat jelas terlihat begitu penindasan yang dilakukan para kaum hegemoni terhadap. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi, Allah menciptakan manusia itu setara atau sederajat dan juga memiliki kekuasaan yang sama. Allah menciptakan manusia untuk bisa saling mengasihi dan melengkapi satu sama lain. Akan tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, manusia menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Manusia menggunakan kekuasaan tersebut untuk menindas sesama manusia. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini juga disebutkan dalam kitab Matius 22 ayat 39. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Oke teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman, dipersilakan ya. Nah, sebelum kami tutup, kami punya pantun nih. Siang-siang pergi ke pasar Kemi, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Oke.